Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Novilia dengan NPM 2459201051 dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Hartono SPD MTI. Studi kasus yang saya analisis adalah backup database yang dapat diakses publik tanpa password. Salah satu kasus data breach yang cukup sering terjadi di dunia nyata akibat kesalahan konfigurasi cold storage. Sebelum masuk ke detail, saya ingin sampaikan dulu gambaran besarnya. Insiden ini saya klasifikasikan sebagai data breach dengan tingkat keparahan high, dan seluruh proses penanganannya saya susun dengan mengacu pada kerangka kerja NIST Incident Handling, standar yang umum dipakai di industri keamanan siber. Baik, langsung saja kita mulai. Judulnya studi kasus yang saya bawakan adalah Insiden Keamanan Cyber. Backup database dapat diakses publik tanpa password. Ini termasuk dalam kategori besar data breach dan kebocoran informasi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, tingkat keparahannya berada di level high. Nanti saya akan jelaskan secara rinci kenapa saya sampai pada kesimpulan itu. Supaya lebih terstruktur, saya akan bahas 6 hal secara berurutan. Pertama, ringkasan insiden. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang kedua, dampak dan tingkat keparahannya. Ketiga, langkah penanganan yang saya lakukan dalam 24-72 jam pertama. Keempat, akar penyebab insidennya. Kelima, rencana komunikasi krisis ke pihak-pihak yang terdampak. Dan yang terakhir, rekomendasi perbaikan supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Baik, kita mulai dari ringkasan insidennya dulu. Jadi, begini ceritanya. Ada sebuah file backup dari database sistem informasi akademik, saya sebutkan SIAKAT, yang disimpan di layanan cloud storage. Nah, masalahnya penyimpanan itu salah konfigurasi, statusnya jadi public, bukan private seperti seharusnya. Artinya, siapa saja yang kebetulan punya atau menemukan linknya bisa langsung mengunduh file itu tanpa perlu login atau password sama sekali. Yang membuat ini serius adalah isi dari file backup tersebut. Di dalamnya ada data pribadi mahasiswa dan dosen, mulai dari NIM, NIP, nama, alamat, sampai nomor telepon. Dan yang lebih berbahaya lagi, ada juga kredensial sistem seperti hash, password. Satu hal yang menarik dari kasus ini, yang menemukan masalah ini bukan tim IT internal kampus, melainkan pihak luar, seorang security researcher yang melapor secara sukarela lewat email resmi kampus. Ini yang biasa disebut responsible disclosure. Dari sinilah saya mengklasifikasikan insiden ini sebagai data breach dengan tingkat keparahan yang mengarah ke high, bahkan berpotensi kritikal. Untuk memahami kasus ini lebih jelas, mari kita runut kronologinya. Semua bermula saat proses migrasi backup SIAKAT dipindahkan ke layanan cold storage. Pada saat itulah bucket penyimpanannya keliru disetting menjadi public CRAD. Kemungkinan besar karena tidak ada peninjauan ulang konfigurasi setelah proses migrasi selesai. Masalah ini tidak langsung ketahuan, baru sekitar 3 minggu kemudian file itu mulai terindeks oleh mesin pencari, sampai akhirnya ditemukan oleh seorang peneliti keamanan independen. Peneliti tersebut kemudian mengirim email ke alamat resmi kampus, memberitahukan bahwa dia menemukan file backup yang bisa diunduh siapa saja. Begitu laporan itu diterima, tim IT langsung melakukan verifikasi, dan benar, file tersebut memang terbuka tanpa proteksi apapun. Dari titik inilah proses penanganan insiden resmi dimulai. Sekarang masuk ke identifikasi insiden secara lebih teknis. Jenis insidennya saya kategorikan sebagai data breach yang dipicu oleh unauthorized access. Artinya
Ini bukan karena ada pihak yang secara aktif meretas atau membobol sistem, melainkan murni kesalahan konfigurasi yang membuat data jadi terbuka begitu saja. Kalau kita merujuk pada standar NIST SP861, insiden semacam ini masuk kategori unauthorized access yang berujung pada information disclosure atau pengungkapan informasi yang tidak sah. Untuk aset yang terdampak ada beberapa. Pertama, database Yakat itu sendiri yang berisi data mahasiswa, nilai, dan data dosen. Yang kedua itu layanan cloud storage, tempat backup itu disimpan. Ketiga, kredensial sistem yang mungkin ikut tersimpan dalam database tersebut. Dan yang keempat, dan ini penting, adalah reputasi serta kepercayaan publik terhadap institusi kita. Untuk menilai dampaknya secara lebih terstruktur, saya menggunakan 3 prinsip dasar keamanan informasi yang biasa disebut CIA atau CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Yang paling parah terdampak adalah confidentiality atau kerahasiaan data. Ini karena data pribadi ratusan mahasiswa dan dosen bisa diakses oleh siapa saja tanpa hambatan. Untuk integrity atau keutuhan data, dampaknya saya nilai sedang saja karena tidak ditemukan bukti bahwa data di database produksi sempat diubah oleh pihak luar. Sementara untuk availability atau ketersediaan layanan, dampaknya justru paling kecil karena layanan Yakat tetap berjalan normal. Hanya sempat ada gangguan kecil saat proses perbaikan konfigurasi dilakukan. Jadi, kalau saya simpulkan, insiden ini betul-betul kasus kebocoran kerahasiaan data, bukan gangguan layanan atau manipulasi data. Nah, ini bagian yang menurut saya paling penting untuk manajemen ketahui. Seberapa serius sebenarnya insiden ini? Saya menilainya berdasarkan 4 parameter: dampak operasional, dampak finansial, dampak reputasi, dan potensi pelanggaran regulasi. Dari keempatnya, yang paling tinggi adalah dampak reputasi dan potensi pelanggaran regulasi. Untuk reputasi, jelas, kebocoran data pribadi dalam jumlah besar bisa menurunkan kepercayaan publik dan calon mahasiswa terhadap institusi kita. Untuk regulasi, insiden ini berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022 yang mewajibkan setiap pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi yang mereka kelola. Kalau semua faktor ini saya gabungkan, saya menetapkan tingkat keparahan insiden ini berada di level high, mengarah ke kritikal. Alasannya sederhana, data yang bocor ini sifatnya sensitif dan jumlahnya besar. Dan yang lebih mengkhawatirkan, file itu kan relatif, mudah ditemukan oleh siapapun yang kebetulan lewat link atau melakukan pencarian sederhana. Nah, jadi untuk menangani insiden seperti ini, saya tidak melakukannya secara asal atau uji berdasarkan insting semata. Saya mengikuti kerangka kerja standar yang sudah teruji dan umum dipakai di industri, yaitu NIST Incident Handling, yang ada 6 tahap di dalamnya. Ada preparation, identification, containment, eradication, recovery, dan yang terakhir ada lessons learned. Yang perlu saya garis bawahi di sini, ke-6 tahap ini bukan proses satu arah yang berhenti begitu selesai. Justru hasil evaluasi di tahap terakhir, yaitu lesson learned, itu menjadi masuk untuk memperkuat tahap preparation di siklus berikutnya. Jadi ini semacam siklus perbaikan berkelanjutan, yang dimana setiap insiden yang terjadi sekecil apapun semestinya membuat kita lebih siap menghadapi insiden berikutnya. Sekarang saya akan tunjukkan gambaran konkret apa saja yang kita lakukan atau saya lakukan tiap jam demi jam dalam menangani insiden ini.
Begitu laporan masuk di jam ke-0, saya langsung melakukan verifikasi di jam pertama. Di jam ketiga, saya langsung menutup akses publik ke bucket cloud storage tersebut, yang dimana ini adalah tindakan paling mendesak dan prioritas utama. Karena semakin lama akses publik itu terbuka, semakin besar risiko data itu diunduh lebih banyak pihak. Setelah akses ditutup, barulah saya lakukan langkah-langkah lanjutan, di mana rotasi semua kredensial yang berisiko di jam ke-12, audit menyeluruh terhadap konfigurasi cloud storage di jam ke-24, penerapan enkripsi dan sistem manajemen akses yang lebih ketat di jam ke-48, sampai akhirnya di jam ke-72 saya sudah menyelesaikan evaluasi menyeluruh dan mengirimkan notifikasi resmi ke seluruh pihak yang terdampak. Intinya, tindakan yang paling kritikal yaitu menutup akses publik, yang mana itu saya menyelesaikan dalam hitungan jam bukan hari. Ini penting karena di dunia keamanan cyber, kecepatan respons itu sangat menentukan seberapa besar kerugian yang akhirnya terjadi. Sekarang saya akan bahas akar masalahnya, kenapa insiden ini bisa sampai terjadi. Kalau ditanya soal attack vector atau jalur serangannya, jawabannya justru sederhana. Itu bukan hasil serangan siber yang canggih. Jadi dia tidak ada peretasan, tidak ada eksploitasi celah kode program. Jadi penyebab murni dari kesalahan konfigurasi, yang dimana bucket cloud storage-nya di-set menjadi public tanpa ada yang ngecek ulang. Nah, kerentanan yang dieksploitasi pun sederhana, jadi tidak ada autentikasi sama sekali untuk mengakses file backup itu, dan datanya tidak dienkripsi. Jadi kalau saya telusuri lebih dalam lagi, ini terjadi karena ada beberapa faktor internal yang memang lemah. Misalnya tidak ada multi-factor authentication untuk mengelola akses ke layanan cloud. Jadi selain itu, backup itu jarang sekali diuji dari sisi keamanan, karena selama ini dianggap bukan sistem produksi yang kritis. Padahal justru disitulah risikonya. Selain menangani sisi teknisnya, saya juga menyiapkan rencana komunikasi krisis, karena insiden seperti ini tidak bisa hanya diselesaikan di level teknis saja. Ada banyak pihak yang perlu diberitahu. Yang perlu diberitahu itu mencakup manajemen dan tim legal untuk pengambilan keputusan strategis, tim IT sebagai eksekutor teknis, lalu sampai ke mahasiswa dan dosen yang datanya terdampak langsung. Ada satu hal yang menurut saya wajib disampaikan kepada manajemen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ada batas waktu maksimal 3 kali 24 jam untuk melapor secara resmi ke otoritas pengawasan data pribadi sejak insiden ini diketahui. Nah, ini bukan pilihan, tetapi memang kewajiban hukum. Untuk komunikasi ke mahasiswa dan dosen sendiri, saya rencanakan notifikasi resmi lewat email institusi dan portal akademik, yang mana isinya harus jelas dan jujur. Apa yang terjadi, data apa saja yang terdampak, dan langkah apa yang perlu mereka ambil, misalnya segera mengganti password akun mereka. Supaya insiden ini tidak terulang, saya menyusun beberapa rekomendasi perbaikan saya bagi 3 kelompok. Dari sisi teknis, saya usulkan penerapan enkripsi pada seluruh data backup dan penerapan multi-factor authentication untuk semua akses ke layanan cloud. Dari sisi administratif, perlu ada SOP khusus untuk skenario data exposure di cloud dan audit konfigurasi yang dilakukan secara rutin, bukan cuma sekali saat ada masalah, dan untuk jangka panjang. Secara preventif, saya sarankan penerapan konsep Zero Trust Architecture, di mana prinsipnya jangan pernah percaya akses apapun secara default. Semuanya harus diverifikasi terlebih dahulu siapapun dan dari manapun aksesnya berasal. Untuk strategi pemulihan jangka panjang, saya mengusulkan penerapan strategi backup 321, di mana ini prinsip yang cukup umum dipakai di industri, di mana 3 salinan data disimpan di 2 jenis media yang berbeda dan 1 salinan disimpan di lokasi terpisah, dan semuanya harus dalam kondisi terenkripsi.
Saya juga mengusulkan konsep immutable backup, yang dimana jadi backup itu didesain supaya tidak bisa diubah atau dihapus sembarangan, bahkan oleh orang dalam sekalipun yang punya akses administratif. Tujuannya supaya kalau suatu saat terjadi insiden serupa lagi, dampaknya bisa jauh lebih kecil, karena kita punya cadangan yang benar-benar aman dan bisa diandalkan. Kalau saya rangkum, pelajaran paling penting dari kasus ini adalah aset yang selama ini dianggap cuma backup, bukan sistem utama. Ternyata risikonya bisa sama besar, bahkan bisa lebih besar dibanding sistem produksi itu sendiri. Kedepannya setiap layanan baru, dimana termasuk yang kelihatannya sepele seperti backup atau arsip, dia harus melalui proses pengecekan keamanan dulu sebelum benar-benar dipakai secara operasional, dan yang tidak kalah penting harus terus dipantau secara berkelanjutan, bukan cuma di setup sekali lalu dilupakan begitu saja. Nah, itu tadi pemaparan saya mengenai insiden backup database yang dapat diakses publik tanpa password ini. Nah, dimana mulai dari apa yang terjadi, seberapa serius dampaknya, langkah-langkah penanganan yang sudah dan akan dilakukan, sampai rekomendasi perbaikan ke depan. Saya harap analisis ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya memperhatikan keamanan pada aset-aset yang selama ini mungkin dianggap kurang kritikal, seperti backup database. Saya terbuka untuk pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.